Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi di channel ini. Channel ini adalah channel berbagi pengalaman pertanian, khususnya cabai, dan bukan channel tutorial. Di kesempatan kali ini saya mau update perkembangan tanaman cabai saya yang berumur 17 hari setelah tanam. Di sini kita sudah terindikasi terkena hama belalang ya. Bisa dilihat nah belalangnya. Nah, di sini juga lihat belalangnya banyak sekali ya yang terbang-terbang seperti ini dikarenakan penanamannya dibarengi dengan pemanenan padi ya. Nah, ini adalah sulaman ya teman-teman. Sulaman ini masih kecil ya karena usianya masih 5 hari setelah tanam. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, masih kecil-kecil ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat ya untuk belalangnya. Nah, lihat terbang-terbang ya. Aduh, ini sungguh saya sangat khawatir ya terhadap tanaman saya ini karena sudah terserang hama belalang yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, daunnya ini banyak yang bercak. Ini terjadi karena cuaca yang begitu ekstrim. Nah, teman-teman, ini terciduk ya, bisa dilihat teman-teman. Kita akan zoom ya, lihat terciduk ya, lagi kawin di bawah tanaman cabai saya. Lihat, astagfirullah ya Allah. Bisa dilihat ya, daun-daunnya pun ini tidak bagus ya. Nah, kita coba tangkap ya. Nah, ini dia tersangkanya ya teman-teman, yang buat daun cabai saya itu rawing-rawing. Nah, dilihat cabainya seperti ini. Aduh, ini benar-benar ya ama. Oke lah teman-teman, untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan pemupukan. Pupuk yang saya gunakan yaitu NPK 1616 dari Patani, Karate Boroni dari Merauke, terus KNO 3 merah ya teman-teman dari Pak Tani juga, dan yang terakhir adalah Vertiprimadap ya teman-teman. Untuk dosis Karate plus Boroninya kita gunakan 100 gram per 20 liter air. Ini saya buat timbangan ya. Dan untuk percampurannya ini kita pisahkan antara Karate plus Boroni dan juga NPK Mutiara, dikarenakan takutnya akan terjadi pengendapan. Dan untuk takaran NPK Mutiaranya di sini saya menggunakan 100 gram untuk 20 liter air. Untuk KNO 3 merahnya saya menggunakan 75 gram per 20 liter air. Dan selanjutnya untuk Vertiprimadapnya saya gunakan takaran 75 gram per 20 liter air. Kita campurkan KNO 3 merah, Vertiprimadap dan juga NPK Mutiara 1616. Lalu dilarutkan ke dalam air. Oke, setelah itu kita aduk-aduk saja ya sampai larut sempurna kedua pupuk ini antara Karate plus Boroni dan juga NPK 1616, Vertiprimadap dan KNO 3 merah. Setelah pupuknya ini terlarut sempurna, kita masukkan ke alat kocor. Dan ini kita masukkannya satu per satu dulu ya teman-teman. Setelah itu kita langsung kocorkan saja ya. Per satu tanaman itu dosisnya 150 sampai 200 ml. Nah, teman-teman, ini adalah perkembangan setelah saya pupuk kemarin dengan NPK 1616 ya.
Ini setelah 3 hari pemupukan. Di sini perkembangannya itu sangat kecil ya, cuman keluar pucuk kecil seperti ini. Dan ini kalau kata teman saya tuh tanaman saya yang sekarang ini sepertinya jelek ya. Ini mungkin dikarenakan curah hujan yang tinggi ya teman-teman. Karena tiap hari itu hujan tidak pernah berhenti ya. Dari pagi sampai sore itu panas terik, terus dari malam sampai pagi itu kan hujan. Bisa dilihat saja ya, di lahan saya ini becek ya. Ini karena hujan terus-terusan. Padahal ini aslinya itu tidak becek seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya tidak akan menyorot yang bagus-bagusnya saja ya. Saya juga akan menyorot yang realnya ya. Nah, seperti ini. Nah, tidak ada perkembangan, sama sekali tidak ada perkembangan ya. Dan ini stuck saja seperti ini ya. Sudah saya pupuk dengan NPK, dengan Primadap, terus KNO3 merah, semuanya gak mempan ya. Jadi saya tarik kesimpulannya bahwasanya tuh dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi ya, tiap hari hujan, tanah menjadi asam, jadi penyerapan pupuknya ini terkendala ya teman-teman. Oleh karena itu untuk sekarang di umur 20 hari setelah tanam, saya akan melakukan pengocoran kalsium ya dengan kalsium super ya teman-teman dari Captawon. Saya sudah membeli 2 kilo ya, mudah-mudahan cukup untuk semua ini ya. Nah, untuk hama belalang di sini saya masih kesulitan ya untuk hama belalang. Ini masih banyak ya untuk hama belalang. Nah, di sini bisa dilihat, nah, tuh banyak sekali hama belalang. Ya, di sana tuh belalang. Nah, belalang lagi tuh. Sulit. Dikarenakan penanaman saya itu berbarengan dengan panennya padi, jadi belalang yang dari padi itu pindah ya ke sini ke lahan cabai. Dan ini lumayan mengganggu teman-teman, mengganggu di daunnya ya, daunnya itu digerogoti. Itu ya yang sekarang saya alami. Sungguh pusing ya di lahan ini. Di lahan yang sebelumnya itu alhamdulillah ya, padahal pemupukannya itu sama ya. Saya menggunakan NPK 16, saya menggunakan KNO merah, tapi untuk lahan yang itu tuh dibilangnya berhasil gitu ya teman-teman. Bahkan untuk hasilnya itu udah sampai 5 kali lipat lebih ya untuk penghasilannya itu. Padahal pada tanamannya itu tuh saya tanam cabai hijau ya, Orion hijau, dan alhamdulillah berhasil. Dan untuk yang ini aduh, saya pusing, benar-benar pusing ya. Mungkin ini karena tidak dibarengi dengan cuaca yang bagus ya. Pada saat yang penanaman yang kedua itu saya bertepatan itu dengan musim panas ya, jadi tanamannya itu bagus. Tapi kalau untuk yang sekarang itu kan pas bertepatan dengan musim hujan. Tiap hari itu hujan, dari pagi sampai sore itu panas terik, terus dari sore, dari malam gitu kan, dari maghrib sampai subuh itu kan hujan. Nah, bisa dilihat ya, becek semuanya, becek karena tiap hari ini hujan ya. Tuh, ini becek ya. Padahal tanah ini kan awalnya itu ya, pas saya garap itu tidak becek seperti ini ya. Pada saat saya olah lahannya tidak becek seperti ini. Nah, belalang, banyak belalang teman-teman. Jadi untuk hari ini saya akan melakukan pengocoran kalsium ya, kalsium super dari Captawon. Dan juga penyemprotan ya, penyemprotannya saya akan gunakan Bespidor dan juga Bendas. Lihat ya, kita syukuri saja teman-teman, karena kan ini modalnya modal kecil ya. Mudah-mudahan ini bisa sampai panen dan juga bisa sukses ya, meskipun awalannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke peracikan untuk penyemprotannya. Nah, baik teman-teman ya, untuk sekarang saya akan melakukan peracikan obat dulu ya untuk penyemprotan.
dikarenakan ditakutkan kalau nanti siang untuk penyemprotannya itu takutnya hujan. Jadi kita akan lakukan pagi-pagi sekali ya untuk penyemprotannya. Untuk penyemprotannya pertama-tama kita akan larutkan dulu ini ya. Ini perekat ya teman-teman. Saya menggunakan round stick ya yang murah-murah saja. Di sini karena saya hanya akan melakukan penyemprotan itu 10 liter, jadi saya gunakan sekitar 7 mili ya. Yang selanjutnya itu saya akan larutkan dulu pupuk ya, karena kan pupuk ini sulit larut, jadi kita dahulukan dulu. Nah, untuk pupuknya saya gunakan ini Verti Primadap. Untuk takarannya 1,5 sendok ya per 10 liter air. Kita akan pakai itu sekitar 20 mili untuk asam aminonya. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk dulu ya sampai tercampur rata. Lalu setelah itu kita baru campurkan untuk obat-obatnya. Yang pertama saya akan masukkan itu Bespidor. Nah, Bespidor ini takarannya itu 1 sendok ya untuk 10 liter air. Dan yang kedua saya akan gunakan Bendas ya. Bendas juga sama, saya gunakan takaran 1 sendok per 10 liter air. Nah teman-teman, bisa dilihat ini anakan untuk belalangnya ini berhamburan ya, terkena semprotan. Nah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan melakukan peracikan untuk pengocoran kalsium ya. Kalsium yang saya gunakan itu adalah ini ya teman-teman, kalsium super dari Cap Tawon ya. Ini mengandung, nah ini mengandung 54% kalsium oksida atau CaO ya. Di sini lumayan bagus dan juga ini sangat murah ya teman-teman. Ini mungkin sekitar 15.000 ataupun 16.000 di online ya. Untuk takarannya itu saya akan menggunakan 200 gram per 20 liter air atau 10 gram per 1 liter air ya. Oke, kita lanjut ke peracikan. Oke, setelah itu kita masukkan ke air. Mungkin ini terlihatnya seperti boros ya teman-teman, 200 gram per 200 liter air, per 20 liter air. Tapi takaran di kemasannya itu seperti itu ya teman-teman, 1 liter itu per 10 gram kalsiumnya. Jadi kita ikuti petunjuk di kemasannya ya. Oke teman-teman, kita langsung masukkan ke alat kocornya. Langsung kita kocorkan. Untuk dosis pengocorannya itu per pohon kita gunakan sekitar 150 sampai 200 mili air. Nah baik ya teman-teman, tadi kan kita sudah semprot ya dengan Bespidor dan juga Bendas. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana efeknya terhadap hama-hama ya di ladang. Di sini masih belum ada ya. Nah di sini sudah ada satu ya. Nah si anakan first blood ya kawan. Nah 2 ya. Nah bisa dilihat 2. Tuh di sini ada. Tuh ini efek Bespidor ya, langsung ya. Bahkan setelah saya penyepraian ke pengocoran itu kan berselang 30 menit. Ini saya baru beres pengocoran ya. Dan ini hasilnya sudah seperti ini. Kita lihat lagi. Nah di sini juga ada nih. Nih sudah mati lagi. Nah di sini lagi ada nih. Tuh mati ya. Ini mati tuh. Wah mantap. Ternyata Bespidor ini mantap sekali. Tuh. Ada lagi nih yang lemes. Ini baru lemes ya, belum mati penuhnya. Tuh, dan ini yang udah mati nih. Mantap. Nih. Yang ini lemes. Nih yang ini gak tahu nih. Oh iya, yang ini mati. Dua-duanya mati. Bahaya emang Bespidor ini untuk belalang. Langsung ya. Selang 30 menit langsung.
Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai di sini ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.